Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang KSB untuk tugas bangunan ramah lingkungan. Dan sebelumnya izinkan saya perkenalkan, saya Yuda Dimas Anggara dengan NIM 2105-2251-7638 dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil. Nah, yang selanjutnya itu dengan adanya KSB. KSB sendiri itu artinya Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency. Yang bisa disebut itu mendorong pembangunan yang ramah lingkungan, efisiensi dan sumber daya. Nah, pada tahun berapa sih KSB itu didirikan? KSB didirikan pada tahun 2001 dengan dikembangkan oleh JSBC dan Menteri Pertahanan di Jepang, yaitu MLIT. Ini KSB sendiri itu diberikan di negara Jepang dan digunakan ada di beberapa negara, yaitu ada China, Korea Selatan, Singapura, dan Indonesia. Tapi di Indonesia masih sedikit yang menggunakan metode KSB. Dan ini ada naungan atau didirikannya KSB, yaitu ada di IBEC atau Institute for Building Environment and Energy Conservation dan Japan Sustainable Building Consortium. Dan di sini ada kategori sertifikasi. Yang pertama itu ada di gedung, ada di perkantoran, ada di sekolah, dan yang terakhir ada di rumah tinggal. Dan ini ada level-level sertifikat KSB sendiri. Yang pertama itu ada KSB Rank S, yaitu tertinggi untuk proyek berkelanjutan. Yang kedua ada A, unggul dalam efisiensi lingkungan. Yang ketiga ada B+, dan selanjutnya ini contoh-contoh KSB dengan sertifikat S, yaitu yang pertama ada di Nippon Life, yang kedua ada di gedung Tokyo Minton Complex, dan yang ketiga ada di Ecoverse House. Dan selanjutnya ada di untuk sertifikat A, yaitu ada di yang pertama ada di gedung Royal Park Momozaka, yang kedua ada di Universitas Kyoto, dan yang ketiga ini ada di Ion Mall. Dan rata-rata sertifikat yang memenuhi semua yang saya ambil itu ada di Jepang. Dan yang ketiga ada sertifikat B+, yaitu ada yang pertama ada gedung Maestais Yokohama, yang kedua ada Hotel Epinar Nasu, dan yang ketiga ada di distrik, yaitu di depannya di Ginza, Jepang. Dan yang terakhir ini sertifikat B-, yaitu ada di gedung Hotel Maestais Sapporo, yang kedua ada di Pusat Perbelanjaan Saitama, dan yang ketiga ada di Apart Prefektur Kanagawa. Nah, ini ada data bangunan yang jumlah kumulatif bangunan yang tersertifikasi pada tahun 2004 sampai 2015 dengan total jumlah itu sekitar 541 bangunan yang sudah disertifikasi KSB. Dan yang selanjutnya ada penilaian dan prinsip KSB itu yang pertama ada di konservasi air, yang kedua ada efisiensi energi, penggunaan material, dan yang ketiga, yang keempat itu di
Dan untuk tahapan proses KSB sendiri itu, yang pertama itu ada di perencanaan, yang kedua ada di desain, dan yang terakhir itu ada di konstruksi. Jadi ini tahapan proses KSB yang akan digunakan pada konstruksi bangunan. Dan untuk tujuan dan manfaat KSB sendiri itu mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kualitas hidup, dan ketiga efisiensi biaya operasional, dan yang keempat itu meningkatkan nilai properti atau aset yang akan digunakan yang ada di KSB. Untuk penerapan KSB sendiri itu yang pertama itu ada di bangunan ramah lingkungan atau dengan bangunan atap hijau. Terus ada di bangunan energi, efisiensi energi, dan yang ketiga ada di bangunan campuran ramah lingkungan. Untuk kendala sendiri pada KSB itu yaitu ada ya biaya level yang tinggi atau biaya yang sangat mahal, dan yang kedua itu kurangnya pemahaman pada KSB sendiri, dan yang ketiga itu regulasi yang kurang komprehensif pada KSB sendiri. Dan untuk ini ada rating tools perbedaan atau perbandingan KSB sendiri itu fokus pada efisiensi lingkungan, yang green pada manajemen kesehatan dan kesejahteraan, dan yang LEED ini ada di fokus pada energi dan lingkungan. Ini dan itu tadi perbedaan atau bandingan KSB dengan rating tools lainnya. Selebihnya mohon maaf jika ada kata atau kurangnya pemahaman atau pemateri yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.